Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan dasar-dasar GitHub CLI dari kita memasukkan kode kita ke bagian repositori kita, lalu kita akan memanggil kembali kode yang ada di repositori kita. Oke, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Oke, di langkah pertama yaitu kita buka repositori dengan cara mengeklik gambar profil kita. Lalu di sini akan menampilkan menu. Ya, kita pilih saja repository. Nah, lalu kalian akan beralih ke halaman ini. Lalu kita klik tombol hijau ini untuk membuat sebuah repository baru. Nah, untuk repository name kita beri nama CLI stack. Lalu deskripsinya kita ketik belajar coding belajar CLI GitHub. Nah, ini deskripsinya nih deskripsi project kita. Lalu untuk choose visibility-nya kita bisa gunakan private maupun public. Nah, private ini hanya kita sendiri yang bisa lihat, sedangkan public ini bisa orang lain. Lalu kita create repo-nya. Nah, ini sudah ada repo-nya, tinggal kita masukkan saja folder programnya. Dengan cara kita siapkan dulu folder project kita. Ini saya tambahkan belajar GitHub. Lalu saya klik kanan untuk membuka CMD-nya. Lalu saya buat git. Kita ketikkan git init. Fungsinya itu membuat repository di GitHub baru di folder. Nih, nanti akan muncul folder GitHub ini. Kalau ini nggak muncul, biasanya kalian mode hidden-nya tuh masih tercentang. Jadi kalian harus matikan terlebih dahulu. Ya, lalu git config global user name. Lalu git config sama email. Nah, ini untuk mengkonfigurasi identitas dari GitHub kita. Nah, biasanya kalau kita tidak setting ini pakai nama orang, otomatis nanti yang menyimpan file kita tuh pengguna lain gitu nanti labelnya. Kalau pastiin juga nih kalau kalian menggunakan GitHub CLI ini, kalian cek saja di control panel kalian. Buka control panel. Nah, di bagian user account, nah ini ada credential managernya. Nah, kalian pilih Windows credential. Nah, biasanya dia disimpan di sini. Nah, ini kalau masih pakai nama orang lain, kalian tinggal remove saja. Lalu kalau misal ada error pas git push-nya, kalian kemungkinan masih menggunakan akun orang lain gitu. Jadi harus di remove juga dua-duanya. Baru bisa kita login sebagai akun kita. Oke. Di sini saya sudah konfigurasi. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah file untuk kita simpan di bagian repo kita. Nah, buat saja sebuah file bebas. Di sini kita tambahkan misal index.html.
untuk membuat sebuah struktur project, saya menggunakan tanda seru, lalu enter. Nah, ini otomatis akan membuat sebuah struktur project HTML. Ini contoh belajar CLI GitHub. Ketik H1, lalu saya beri aja judul saya sedang belajar GitHub CLI. Nah, tanda tulisan U ini menandakan bahwa kita baru menambahkan sebuah file di GitHub kita. Ini belum di-save ini. Di-save dulu. Lalu di sini kita beri git add untuk menambahkannya ke staging. Git add. Lalu kita bisa melihat hasil kita menambahkan sebuah file ke stagingnya dengan cara git status. Nih, nah untuk branch-nya itu masih master, kita harus masukkan ke branch main. Caranya itu kita harus mengetikkan git branch main main. Nah, kita cek kembali git status. Nah, ini sudah menjadi branch main. Lalu kita git commit untuk memberikan sebuah keterangan perubahan kode kita. Init. Nah, kenapa saya memberi nama init? Karena ini project baru. Init project. Lalu enter. Lalu kita akan melakukan git push. Git ini tuh ya, nge-remote dulu kita. Git remote. Git remote. Oh, ini sepertinya kita copy dulu aja nih. Git remote HTTP ini. Git remote originnya. Kita copy link saja, kita ketik manual. Origin add. Nih. Unknown origin. Oh, ini kebalik ya, sorry. Git remote add origin. Nah, ini sudah ke remote. Kita tinggal git push min u origin min. Nanti otomatis kita file yang kita file yang ada di yang tadi kita commit akan masuk ke repo kita. Kita bisa lihat dengan cara merefresh halaman ini. Ini sudah masuk. Lalu kita coba ubah nih filenya. Ini kalau sudah kita push, biasanya dia langsung hilang hijaunya. Nah, biasanya terus ngomongin kebiasaan. Kalau kita mengetikkan git push, biasanya di layar teman-teman pasti muncul pop up sign in. Nah, itu sign in saja untuk login ke akun GitHub Gitbase kalian. Lalu kita coba update file index.html-nya. Kita tambahi paragraf yang berisi lorem. Tunggu saja nih, nge-lag, sorry. Enter. Lalu dia akan menjadi warna kuning. Nah, kuning ini sudah kuning. Jadi M dia tulisannya.
kalau dia terdapat perubahan file git. Nah, cara kita mengupdate menambahnya itu kita harus git add lagi. Kalau kita ingin meng-add satu file, kita git add, lalu nama file yang ingin kita tambahkan ke staging itu index.html. Nah, ini boleh juga, tergantung kebutuhan kalian gimana. Lalu kita git commit untuk memberikan keterangan lagi perubahan apa yang terjadi di repo kita. Contoh update kita kasih kurung siku index.html, enter saja. Nah, otomatis akan ke commit ya, satu file yang berubah. Lalu kita git push min-u origin main. Nah, ini otomatis akan menyimpan ini akan menyimpan kode program kita ke repositori kita. Nah, lalu ini akan menghilang lagi jadi warna putih. Nah, ada. Lalu kita cek nih di repo. Ini init project nih awalnya. Jadi ada keterangan update index.html. Tunggu nih, masih nge-lag. Nih, sudah ada update index.html-nya. Lalu kita coba nih, hapus baja GitHub-nya, lalu kita panggil kembali GitHub-nya. Oke, kita close VS Code-nya. Lalu kita kembali ke project kita. Di sini, kita hapus saja filenya. Lalu kita open in terminal. Nah, langkah pertama yaitu kita git clone. Lalu kita lihat nih ada URL HTTP-nya, kita copy. Lalu taruh di sini, clone-nya. Otomatis dia akan mengcloning file yang ada di repo ini. Nah, kita lihat kembali, clc stack. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita akan membuka file project ini. Cara open cmd dengan mengetikkan kode titik untuk membuka kode editor kita. Nah, ini kita coba merubah file ini, lalu kita update kembali. Kita save perubahan yang terjadi, lalu kita kembali ke command line kita, command prompt. Kita ketik git remote dulu, git remote add origin nih, lalu kita masukkan kembali URL kita, URL GitHub kita.
remote origin already exit. Berarti dia sudah ada remote-nya. Kita tinggal git add titik untuk menambahkan di bagian staging. Lalu kita git commit min m untuk menandakan perubahan apa yang terjadi di repo kita. Kita kasih keterangannya sama aja, update index.html. Harusnya ini bisa lebih jelas lagi nih keterangannya, nggak boleh seperti ini sebagai contoh saja. Lalu kita git push min u origin min enter. Oke, sudah masuk. Kita lihat perubahannya di bagian sini. Nah, untuk mengecek historinya kita bisa lewat sini. Terdapat 3 commit ke repository. Nah, ini historinya. Ini pertama kali kita buat project, lalu update projectnya, lalu yang tadi kita cloning, lalu update kembali. Nah, lalu kita juga bisa lihat di bagian Visual Studio Code dengan cara mengklik icon ini, source control. Lalu di sini ada graph, nah tulisan graph ini. Kita bisa lihat nih perubahan setiap file. Nih, yang hijau, yang ada backgroundnya hijau ini adalah perubahan yang terjadi di file project kita. Biasanya kalau ada penghapusan tuh biasanya warnanya tuh menjadi warna background merah. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.